Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andaca Rosalia, kelas 12 4. Kimia unsur boron. 1. Sejarah boron. 2. Sifat fisika boron. 3. Sifat kimia boron. 4. Proses pembuatan. 5. Reaksi dengan senyawa lain. 6. Kegunaan. 7. Bahaya. Sejarah boron. Boron pertama kali dikenal dari mineral bereaksi yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Mesir dan Tiongkok sebagai bahan bereaksi dan pengawet unsur boron menghasil diisolasi pada tahun 1808 oleh pada awal hasil isolasinya masih tidak murni. Boron murni baru menghasil dibuat pada abad ke-20 setelah teknik permurnian dan perkembangan. Sifat kimia boron termasuk metalloid, memiliki sifat logam, non-logam, reaktif pada suhu tinggi, memiliki 3 elektron valence, mudah membentuk senyawa seperti borat, borida, dan borana, tidak bereaksi dengan air pada suhu kamar, dapat membentuk asam borat. H3BO3 cenderung membentuk ikatan kovalen. Sifat fisika boron: bentuk padat, non-logam, warna hitam kecoklatan, kepadatan sekitar 2,34 gcm3, titik lelah sangat tinggi sekitar 2076 C, titik didih sekitar 2550 C. Kekerasan sangat keras, hampir seperti berlian, dalam bentuk amat kebida. Konduktivitas buruk sebagai reaktor non-logam. Sifat khusus tanah panas, ringan, kuat. Proses pembuatan boron 1. Boras dipanaskan berubah menjadi borosida B2O3. 2. B2O3 reaksi dengan magnesium atau nesium menghasilkan boron kasar. 3. Boron dimurnikan misalnya dengan pemurnian zonal, diperoleh boron murni. Boron ditemukan dalam batuan sedimen lautan, beberapa jenis tanah mineral boron seperti brokas. 1. Batuan sedimen. Gambar batuan berlapis merah hitam di kanan atas adalah contoh batuan sedimen. Boron biasanya berada dalam bentuk mineral borat yang menghadap di daerah kering daun. Gambar budar. 2. Tanah. Foto seseorang memakai sarung tangan mengayak tanah menunjukkan bahwa boron juga terdapat di beberapa jenis tanah. Tanah yang subur mengandung boron dalam jumlah kecil untuk kebutuhan tanam. 3. Laut. Gambar air laut menunjukkan bahwa boron laut di dalam air laut sebagai ion borat.
4. Mineral borom. Gambar kristal putih mirip berkas menunjukkan bentuk boram umum di alam seperti berkas Na2B40710H20. Kerintik kromatik Itu adalah inilah alat bahan pemisah, tambang fungsinya utama untuk memisahkan memperoleh biji yang boram. halus dan yang kasar. Yang halus ikut air dan keluar ke depan, yang kasar dibawa spiral ke belakang untuk diolah lagi. Produksi borom di alam. Borom tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, tetapi dalam senyawa seperti berkas, kernit, kromatit, dan oksid mineral terutama dari California dan Turki. Penggunaan borom 1. Reaksi dari sumber alam. Borom reaksi dari mineral seperti berkas atau kernit. 2. Reduksi senyawa borom direaksi dengan menggunakan logam seperti magnesium atau natrium pada suhu tinggi. 3. Membersihkan borom yang dibersihkan untuk menghasilkan pengotor. 4. Ketasi borom dimurnikan lebih lanjut, memulai proses tersasi. Persiapan bahan baku. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti karbon dan silikon. 2. Campurkan bahan-bahan tersebut dalam proses yang tepat. 3. Reaksi suhu tinggi. Panaskan campuran dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. 4. Pendinginan terkendali. Dinginkan material secara perlahan untuk membentuk struktur yang diinginkan. 5. Pemurnian. Bersihkan material dari pengotor yang mungkin ada. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Menguji kualitas. Uji kualitas material untuk memastikan sesuai dengan standar yang diinginkan. Ekstraksi mineral borom. Ekstraksi dari mineral seperti berkas. 2. Redaksi senyawa borom. Redaksi dengan magnesium atau natrium. 3. Membersihkan borom yang dibersihkan dari pengotor. 4. Kristalsasi borom dimurnikan, mulai kristalsasi. Reaksi dengan senyawa. 1. Borom oksigen B+O2 B+O2 B2O3. Hasil borom oksida. 2. Borom plus halogen, misalnya gratin B+Cl2 BCl3. Hasil borom teroksida. 3. Borom plus nitrogen B+N2Bn. 4. Borom basa kuat B+N2. Boron basa kuat B+NO2HNaBO2+H2. Kegunaan. Bahan komposisi ringan,
Tibel borom pesawat militer bahan campuran baja steel alloy meningkatkan kekerasan bahan pembuatan borosikat kaca Frey yang tahan panas industri nuklir sebagai penyerap natural B10 pupuk unsur hara mikro bagi tumbuhan deterjen dan sabun dari boras semikonduksi doping pada silikon obat antiseptik ringan asam borat dosis rendah. Bahaya. Walaupun bermanfaat, borom juga bisa berbahaya jika berlebihan. Bahaya pada manusia. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan iritasi kulit. Serbuk borom dapat mengiritasi mata, sistem pernapasan. Tidak boleh telan dalam jumlah besar, berpotensi toksik. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan reduksi dosis sangat tinggi. Bahaya pada lingkungan. Konsentrasi tinggi borom dapat meracuni tinggi. Bahaya pada lingkungan. Konsentrasi tinggi boron dapat meracuni tanaman sensitif.